Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Indah Hermawati, NIM B2001900549 dari kelas akuntansi biaya M. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab 2, yaitu metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada suatu perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Di dalam metode ini, harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah pesanan produk yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pesanan yang diterima. Jadi, apabila pesanan pertama sudah selesai diproduksi dan sudah diserahkan kepada pemesan, maka dalam proses produksinya selesai. Kemudian menunggu pesanan selanjutnya. Begitu. Jadi tidak secara terus-terus produksi, tergantung pesanan. Itu. Kemudian yang kedua, bentuk produksi. Bentuk produksinya tergantung pada spesifikasi pemesan. Jadi antara pesanan A dengan pesanan B akan memiliki perbedaan dalam spesifikasinya. Contohnya apabila si A memesan baju yang ada kerahnya, kemudian yang si B memesan baju yang nggak ada kerahnya. Jadi setiap pemesanan itu akan memiliki perbedaan dalam spesifikasinya. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan biaya produksi. Dalam pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan menggunakan kartu biaya pemesanan, di mana kartu biaya pemesanan itu untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi pemesanan itu. Kemudian yang keempat, total biaya produksi. Total biaya produksi akan dikalkulasi setelah pesanan selesai diproduksi. Kemudian yang kelima, biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Kemudian yang keenam, akumulasi biaya. Akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal. Jadi tidak meninggikan, tidak merendahkan. Jadi dihitung secara normal dengan biaya normal. Kemudian yang ketujuh yaitu produk jadi. Jadi produk yang sudah selesai diproses akan langsung diserahkan kepada pemesan tanpa melewati penyimpanan di gudang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada beberapa tujuan pengumpulan biaya. Yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan itu akan berbeda-beda tergantung permintaan si pemesan. Untuk menghitung harga jualnya, yaitu harga jual yang dibebankan oleh pemesan sangat ditentukan terhadap besarnya biaya produksi untuk menghasilkan pesanan tersebut. Jadi tergantung pesanan apa yang dipesan oleh si pemesan gitu. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi kadang-kadang harga jual produk yang dipesan seseorang itu sudah ditentukan di pasaran, maka manajemen harus menentukan menerima atau menolak pesanan tersebut agar perusahaan itu terhindar dari kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi, yaitu manajemen membutuhkan informasi yang sesungguhnya terjadi dalam proses produksi, yaitu untuk mencocokkan atau melihat apakah dalam proses produksi yang sesungguhnya itu sama dengan perhitungan yang sudah ditentukan sebelum proses produksi gitu. Kemudian yang keempat yaitu menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Jadi manajemen memerlukan pengumpulan biaya produksi
untuk menentukan apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau malah mengalami kerugian atas pesanan tersebut. Kemudian yang kelima itu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi dalam pengumpulan biaya produksi akan menentukan harga pokok produk yang sudah jadi dan menentukan harga pokok produk yang masih dalam proses gitu. Yang kemudian terdapat kartu harga pokok. Apa itu kartu harga pokok? Kartu harga pokok itu merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan, di mana kartu harga pokok tersebut berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya produksi tiap pesanan produk. Jadi akan ditulis secara rinci biaya-biaya apa aja yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut gitu. Kemudian penentuan harga pokok pesanan dalam penjurnalan. Yang pertama itu mencatat biaya bahan baku. Dalam mencatat biaya bahan baku dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan pembelian bahan baku, yaitu dengan mendebit persediaan bahan baku dan mengkredit utang dagang atau kas, di mana pada saat membeli bahan baku perusahaan tidak membayar secara tunai, maka ditulis di bagian kredit itu utang dagang. Apabila perusahaan itu membayar bahan bakunya secara tunai, maka ditulis di bagian kredit itu kas. Kemudian yang prosedur yang kedua yaitu prosedur pencatatan pemakaian bahan baku, yaitu dengan mendebit barang dalam proses biaya bahan baku dan mengkredit persediaan bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama itu jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja, yaitu dengan mendebit gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah, karena gajinya itu belum dibayarkan gitu. Jadi makanya jurnalnya mengkredit utang gaji dan upah. Kemudian yang B, waktu dan waktu gaji dan upah dibayarkan. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan uang, maka mendebit utang gaji dan upah dan mengkredit kas, karena kasnya sudah berkurang untuk membayar gaji dan upah tenaga kerja. Kemudian yang C itu mengalokasikan atau mendistribusikan gaji dan upah, yaitu dengan mendebit biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, dan mendebit BOP sesungguhnya, yaitu untuk tenaga kerja yang tidak langsung. Kemudian mendebit lagi biaya pemasaran atau penjualan, dan mendebit lagi biaya administrasi dan umum, dan mengkredit gaji dan upah. Kemudian yang ketiga itu pencatatan biaya overhead pabrik. Yang yang pertama jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka. Jadi sudah ditentukan di awal tahun itu. Jadi dengan mendebit barang dalam proses biaya overhead pabrik dan mengkredit biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian yang B, jurnal untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya, yaitu dengan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya dan mengkredit berbagai rekening di kredit. Contohnya akumulasi depresiasi mesin atau peralatan, terus kemudian akumulasi depresiasi gedung dan persediaan bahan baku bangunan dan lain-lain. Kemudian yang C itu jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik, yaitu dengan mendebit biaya overhead pabrik yang dibebankan
dan mengkredit biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian untuk jurnal, apabila terdapat selisih pembebanan kurang, artinya itu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu lebih besar dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu caranya mendebit selisih biaya overhead pabrik dan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang keempat itu pencatatan harga pokok produk jadi, yaitu dengan mendebit persediaan produk jadi dan mengkredit barang dalam proses biaya bahan baku, dan mengkredit barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan mengkredit barang dalam proses biaya overhead pabrik. Jadi kesimpulannya, dalam metode harga pokok pesanan ini semuanya tergantung atas permintaan pesanan. Dari penentuan harga pokok itu tergantung permintaan pesanan itu. Dan di dalam proses pembuatan produksinya itu secara terus menerus, jadi terputus-putus menunggu pesanan gitu untuk diproses tuh, dan tanpa dimasukkan di gudang terlebih dahulu. Jadi langsung diberikan kepada pemesan apabila produk itu sudah jadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.